Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya di pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu larutan penyangga atau buffer solution. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH dari penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan juga sedikit air. Jadi larutan penyangga itu walaupun ditambahkan asam, itu pH-nya tidak akan berubah drastis, tambahkan basa juga sama. Nah, bagaimana cara kerja penyangga, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara menghitung pH, kita akan membahasnya. Yang pertama, larutan penyangga itu ada dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam, komponen yang harus ada di dalamnya itu adalah harus ada asam lemah dan juga basa konjugasi dari asam lemah ini sendiri. Kemudian untuk larutan penyangga basa, komponen yang harus ada adalah basa lemah dan juga asam konjugasinya. Jadi dua komponen ini yang harus ada untuk larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Bagaimana cara pembuatannya? Kita lihat. Untuk membuat larutan penyangga asam ada dua cara. Cara pertama, kita menambahkan asam lemah dengan garamnya. Jadi ini asam asetat dengan natrium asetat merupakan garamnya. Kenapa? Karena kita tahu larutan penyangga asam harus ada asam lemahnya. Kemudian garamnya itu akan terion menjadi CH3CO- dan Na+. CH3CO- ini merupakan basa konjugasi dari CH3COH. Itu cara pertama. Cara kedua, dengan mereaksikan asam lemah dan basa kuat. Kita tahu kalau asam ditambah basa hasilnya adalah garam dan air. Syaratnya ketika bereaksi asam lemah ini harus sisa, sedangkan basa kuatnya dia harus habis. Sehingga ketika NaOH-nya habis, maka kondisi akhir yang ada adalah CH3COH-nya, asam lemahnya, dan juga garamnya. Garam di sini akan menghasilkan basa konjugasi ketika terion. Ini adalah cara pembuatan larutan penyangga asam. Berikutnya adalah cara pembuatan larutan penyangga basa. Yang pertama, kita harus menambahkan basa lemah dengan garamnya. Ini basa lemah. Kemudian NH4Cl merupakan garam dari NH3. Ini akan terion menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ ini merupakan asam konjugasi dari NH3. Cara yang kedua, dengan mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Dengan syarat basa lemahnya ini harus sisa, sedangkan asam kuatnya harus habis. Sehingga di kondisi akhir kita hanya mendapatkan basa lemah dan juga garamnya. Garamnya sama, akan terion menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ ini merupakan asam konjugasi dari NH4OH.
Nah, perlu kita tahu NH3 dan NH4OH itu sama. NH3 itu amonia, kalau ini amonium hidroksida. Ini setelah NH3 bercampur dengan air atau dalam bentuk larutan. Setelah kita tahu proses pembuatan penyangga asam dan penyangga basa, yaitu yang harus ada komponennya. Kalau penyangga asam harus ada asam lemah dengan basa konjugasi, sedangkan kalau penyangga basa harus ada basa lemah dan asam konjugasi. Berikutnya, kita akan mencari tahu bagaimana menghitung pH larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Kita tahu bahwa di dalam larutan penyangga asam itu ada asam lemah dan juga basa konjugasinya. Jadi secara umum di dalam larutan penyangga asam ada sistem kesetimbangan seperti ini. Ini asam lemah, kemudian ini basa konjugasi. Karena reaksinya kesetimbangan, maka kita bisa menuliskan persamaan Ka sama dengan H+, konsentrasi H+, konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa nilai H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi. Karena konsentrasi asam lemah dibagi basa konjugasi dan volumenya dianggap sama, maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi mol asam dibagi mol basa konjugasi. Jadi ini merupakan cara mencari konsentrasi H+ untuk penyangga asam. Dari konsentrasi H+ nanti kita bisa mengubahnya ke dalam pH. Untuk larutan penyangga basa, komponen yang harus ada adalah basa lemah dengan asam konjugasinya. Maka dalam sistem penyangga basa akan terdapat kesetimbangan seperti ini. Basa lemah terion menjadi asam konjugasi dan ion OH-. Dari sini kita bisa mendapatkan kesetimbangan atau Kb konsentrasi X plus dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi X OH, basa lemahnya. Kemudian kita ubah OH-nya, kita tukar posisi, kita dapatkan persamaan seperti ini, sama seperti penyangga asam. Dari sini karena konsentrasi maka volumenya sama, kita bisa mengubahnya konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Jangan lupa ini adalah OH-. Karena di sini adalah OH-, maka yang kita dapatkan baru POH. Maka jangan salah, nanti diubah dulu untuk mendapatkan nilai pH. Contoh soal yang pertama, kita ambil dari buku paket kalian di halaman 269 latihan 71 nomor 1A. Hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml larutan HCN 0,1 molar dan 50 ml larutan NaCN 0,2 m. Diketahui nilai konstanta kesetimbangan HCN adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Dari soal ini kita dapatkan data berupa asam lemah dengan garamnya. Kalau kita mendapatkan tipe soal seperti ini, kita tidak perlu menuliskan persamaan reaksi. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 100 ml HCN 0,1 molar, kita cari molnya, langsung dikalikan saja menjadi 10 milimol. Kemudian natrium cyanidanya, molnya adalah 10 milimol. Kita sudah punya mol miliknya asam lemah dan juga mol miliknya garam natrium cyanida. Yang kita ambil itu bukan mol garamnya, melainkan mol dari CN-.
Karena NaCN ketika terion menjadi Na plus dan Cn minus, dan kita tahu NaCN itu molnya 10 milimol, maka mol Cn minusnya adalah 10 milimol. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Karena ini penyangga asam, maka H plus sama dengan Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5 dikali mol asam lemahnya 10 milimol dibagi dengan mol basa konjugasi yaitu Cn minus itu 10 milimol. Dari sini kita dapatkan konsentrasi H plusnya 4 kali 10 min 5 molar. Maka pH-nya minus log 4 kali 10 min 5 sama dengan 5 minus log 4 atau 5 min 2 log 2. Kita tahu log 2 nilainya itu kurang lebih 0,3, maka di sini 5 dikurangi 0,6 sama dengan 4,4. Nah, kita dapatkan nilai pH dari penyangga ini. Hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran 200 ml larutan NH3 0,1 molar ditambah dengan 50 ml larutan H2SO4 0,1 molar dengan Kb NH3 1 kali 10 pangkat minus 5. Soal nomor 2 itu berbeda dari nomor 1. Kalau nomor 1 tadi asam lemah dengan garamnya, sedangkan nomor 2 basa lemah dengan asam kuat. Maka kita harus menuliskan persamaan reaksinya. Langkah pertama kita harus menuliskan persamaan reaksinya, yaitu basa lemah NH3 dengan asam kuat H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4. Jangan lupa setarakan. NH-nya, N-nya ada 2, maka di sini dikalikan 2. Selebihnya sudah setara. Kemudian tuliskan awal reaksi akhir. Masukkan jumlah mol NH3. Kita tahu jumlah mol NH3 sebesar 20 milimol. Kemudian H2SO4-nya itu 50 mili, konsentrasi 0,1 molar, maka 5 milimol. Amonium sulfatnya belum ada. Perbandingan koefisien 2:1, maka yang habis adalah H2SO4 5 milimol. Di sini 5. Perbandingannya 2:1, maka NH3 yang bereaksi sebanyak 10 milimol. Amonium sulfat yang terbentuk 5 milimol. Sehingga pada keadaan akhir kita masih mempunyai NH3 sisa sebanyak 10 milimol. Asam sulfatnya habis, kemudian amonium sulfatnya 5 milimol. Dari sini kita sudah mendapatkan mol basa lemah, kemudian di sini mol garamnya. Tapi ingat, yang kita ambil bukan garamnya, melainkan asam konjugasi. NH4 2 kali SO4 akan terion menjadi 2NH4 plus dan SO4 2 minus. Kalau di sini 5 milimol, maka ion amoniumnya sebanyak 10 milimol. Nah, karena kita sudah punya mol basa lemah, kemudian mol asam konjugasi, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan. OH- sama dengan Kb. Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali mol basa, yaitu 10 milimol, dibagi mol asam konjugasi 10 milimol. Nah, ini yang perlu diingat, kita tidak boleh langsung memasukkan mol garam, harus dipecah terlebih dahulu. Maka kita dapatkan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5 molar.
pOH-nya minus log dari 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Maka pH yang kita dapatkan 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Nah, seperti ini. Jadi cara mencari pH untuk larutan penyangga, baik penyangga asam maupun penyangga basa. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu sudah ada asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Kemungkinan kedua, itu asam lemah dengan basa kuat maupun basa lemah dengan asam kuat. Maka harus dituliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu untuk mendapatkan garamnya. Dari garam kita bisa mendapatkan basa konjugasi maupun asam konjugasi. Cukup mudah untuk menentukan pH penyangga. Jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH dari penambahan sedikit asam, sedikit basa maupun sedikit air. Kemudian untuk menghitung pH-nya seperti tadi cukup mudah. Bagaimana cara larutan penyangga itu bekerja, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan soal-soal latihan yang ada di Google Classroom. Sampai jumpa.